This video is presented by www.skyars.com. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel SkyArs. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda tutorial bagaimana cara memotong objek dengan rapi menggunakan Photoshop. Nah, objek itu nanti akan saya gabung dengan objek yang lainnya. Saya sudah menyiapkan dua buah gambar yang saya ambil dari internet. Yang pertama adalah gambar sebuah landscape air terjun, dan yang kedua adalah gambar orang yang sedang mengambil foto. Nah, gambar ini nanti akan saya masukkan ke gambar landscape dengan Photoshop. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentu saja pertama-tama kita harus membuka Photoshop terlebih dahulu. Nah, setelah Photoshop terbuka, kita buka objek yang akan kita potong terlebih dahulu, yaitu gambar. Di sini kasusnya adalah gambar orang ini yang sedang mengambil foto. Oke, untuk mempermudah pekerjaan di Photoshop, kita dapat menekan tombol F. Nah, tombol F ini untuk memperbesar area kerja kita atau workspace kita. Setelah itu, kita dapat menzoom objek ini menggunakan tool zoom yang ada di sini. Akan saya tunjukkan, ini adalah tool zoomnya. Ini tool zoom. Setelah itu saya perbesar. Setelah saya perbesar, sekarang saya akan menggunakan tool pen untuk menyeleksi objek atau gambar ini. Nah, saya menggunakan tool pen ini. Ini toolnya yang saya gunakan. Setelah saya memilih tool pen, atau saya perbesar lagi kalau gambarnya dirasa kurang besar. Ini sudah cukup besar. Lalu saya kembali memilih tool pen. Akan saya seleksi area objek saya ini. Anda dapat mengundo menggunakan Ctrl plus Alt plus Z. Tidak perlu terlalu bagus, kita butuh tutorialnya agar cepat. Oke, seumpama saya seperti ini. Nah, gambarnya saya tarik ke atas. Setelah itu saya tetap menggunakan tool pen. Anda kalau bekerja menggunakan Photoshop, usahakan menggunakan mouse karena akan lebih mudah. Nah, seperti ini. Tidak akan terlalu rapi karena ini hanya tutorial. Namun Anda dapat mengerjakannya dengan rapi di rumah atau dalam praktek Anda sendiri. Nah, kalau terjadi kesalahan, bisa kita Ctrl Alt Z. Kita harus telaten dalam mengerjakannya. Seperti ini.
Ingat kalau untuk hasil yang lebih bagus Anda dapat menggunakan zoom agar hasilnya lebih bagus. Saya Ctrl Alt Z karena terjadi kita tarik ke atas biar lebih mudah. Tidak usah terlalu bagus karena ini hanya contoh. Oke, saya menggunakan tool hand kembali. Nah, tutorial ini akan sangat berguna ketika Anda mengedit misalnya pas foto keluarga, atau hanya iseng-iseng mengedit foto teman-teman Anda. Namun jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif. Anda harus bersabar menunggu saya, sebentar lagi akan selesai. Kita harus telaten mengedit foto. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengedit
atau menyeleksi objek menggunakan Photoshop. Ini hanyalah salah satu metode yang saya tunjukkan kepada Anda. Anda bisa menggunakan metode yang lainnya. Nah, setelah terseleksi seperti ini, sekarang kita Ctrl plus Enter untuk mengaktifkan seleksinya. Akan saya perkecil biar Anda mudah memahaminya. Nah, setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan select inverse atau seperti ini nanti. Nah, ini Shift Ctrl I. Anda bisa membuat shortcut Shift Ctrl I. Setelah itu tekan tombol del. Nah, jika tidak transparan seperti ini, kita bisa mencoba membaliknya. Ini Ctrl Z. Saya coba untuk membalik backgroundnya. Transparan, saya coba. Saya Ctrl Z terlebih dahulu, Ctrl Alt I, bukan Ctrl Shift Ctrl I. Nah, setelah kita pilih tadi select inverse, selanjutnya adalah kita menekan dua kali ini untuk membuat atau menekan dua kali di layar background ini untuk membuat layar kosong dengan background yang 0. Nah, setelah itu Anda tekan tombol del. Jangan lupa setelah tadi Ctrl Enter dilanjutkan dengan select inverse. Setelah itu Anda klik dua kali ini sehingga muncul layar 0, lalu tekan del seperti ini. Nah, Anda coba lihat, perhatikan. Setelah itu saya Ctrl D agar tidak menyeleksi gambar. Oke, saatnya sekarang kita membuka gambar landscape yang kedua. Nah, gambar landscape ini kita tekan F saja untuk membuka filenya. Nah, biar seperti ini. Anda tekan F. Saya pindahkan gambar ini ke sini, seperti ini. Anda lihat, setelah itu ini dapat saya minimize. Saya tekan F lagi. Saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Jika menurut Anda ini hasilnya kurang rapi, sekarang saatnya untuk penghalusan. Untuk penghalusan saya biasanya menggunakan polygon tool. Polygon lasso tool ini. Akan saya tunjukkan saja. Ini toolnya. Setelah itu saya akan mencoba menyeleksinya.
Seperti ini biasanya saya melakukannya. Ini bisa saya del. Nah, Anda lihat ini lebih rapi. Namun untuk cara yang kedua saya bisa menggunakan masking. Nah, bagaimana cara masking ini? Masking kita gunakan fasilitas brush. Ini menu brushnya. Sekarang akan saya brush dengan opacity-nya biasanya saya 99%. Flow-nya akan saya buat 85 saja. Diameternya segini ya. Nah, namun akan saya seleksi terlebih dahulu menggunakan yang saya bilang tadi, polygon tool. Seperti ini. Anda memang harus bersabar jika bermain Photoshop. Lihatlah bagian yang sekiranya mungkin kurang rapi. Saya contohkan menggunakan masking seperti ini. Nah, setelah itu saya pilih brush tool. Anda pastikan aktif pada layer ini. Kita brush. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya cek lagi menggunakan kita lihat mana yang sekiranya mungkin belum rapi. Kelihatannya kaki ini. Oke, perhatikan saya akan menggunakan seperti ini. Jika Anda telaten hasilnya akan lebih bagus karena ini cuma tutorial. Akan saya percepat saja. Seperti ini saya menggunakan brush. Nah, lihat putih-putihnya telah hilang. Oke, saya Ctrl D. Setelah itu saya perkecil kembali menggunakan Z. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu apalagi yang perlu saya lakukan? Oke, setelah dikira-kira objeknya ini pas, saya perlu menambahkan namanya adalah kurva atau Ctrl M. Anda bisa mempercepatnya dengan menggunakan Ctrl M. Saya perbesar saja terlebih dahulu. Saya tekan Ctrl M nya. Oke, setelah itu Ctrl M. Setelah Ctrl M akan saya paskan pencahayaannya. Nah, ini mungkin yang pas. Saya oke. Saya perkecil kembali. Ini 50%, 66%. Nah, 100% ini nanti hasilnya seperti ini. Jika mungkin masih dirasa kurang halus, saya biasa menambahkan yang namanya binding options ini. Namun untuk previewnya akan saya perkecil saja. Seperti ini. Klik di sini blending options. Saya pilih outer glow. Nah, seperti ini. Sesuaikan warnanya agar terlihat cantik dan menyatu dengan gambar.
Nah, kira-kira seperti ini. Jika belum cukup, Anda dapat memperbesar nilainya. Saya Ctrl Z saja, yang tadi sudah lebih bagus. Anda sesuaikan saja yang ini. Saya cancel, klik lagi, jangan terlalu besar memberikan nilai. Oke, saya perkecil saja opacity-nya seperti ini agar terlihat lebih halus. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Saya oke, lalu simpanlah gambar berikut dengan ekstensi JPG misalnya. Hasil. Saya pilih penuh saja, nanti kita lihat hasilnya. Saya tekan F lagi, saya minimize. Kita coba cek hasilnya. Nah, bagaimana hasilnya? Bagus bukan? Seperti itulah tutorial bagaimana cara memotong objek menggunakan Photoshop agar membuat objeknya menjadi lebih rapi. Terima kasih. Jika ada yang masih bingung, silahkan tanyakan melalui komentar yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa.